Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya Oki Faisal Adam bersama rekan saya Joshua Jordan Memesa akan mempresentasikan tentang tax planning PPh Badan dan manajemen rugi fiskal. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang bijak. Begitu juga sebaliknya. Upaya meminimalkan pajak secara eufemisme sering disebut dengan perencanaan pajak atau tax planning. Umumnya, perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun, perencanaan pajak juga dapat bersifat positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Pajak yang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba atau profit. Secara ekonomis, pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia bagi perusahaan untuk dibagi sebagai dividen maupun diinvestasikan kembali. Usaha memaksimumkan laba dilakukan perusahaan dengan melakukan efisiensi segala macam biaya, termasuk biaya pajak. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan yang lebih produktif dan efisien, sehingga meminimalisasi pemborosan sumber daya tersebut dapat memaksimalkan kinerja dengan benar. Dalam menyiasati kerugian perusahaan, ada beberapa strategi yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan kelangsungan hidup perusahaan dari kerugian yang lebih parah, antara lain melakukan penilaian kembali revaluasi aset tetap, melakukan penggabungan usaha, dan menunda biaya penyusutan. Nah, itu tadi adalah untuk pendahuluannya. Sekarang kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tax planning PPh Badan. Tax planning PPh Badan yaitu meminimalisasi beban pajak penghasilan badan atau PPh Badan dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Jenis-jenis tax planning dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan pajak nasional atau national tax planning dan perencanaan pajak internasional atau international tax planning. Perencanaan pajak nasional atau national tax planning yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional, pemilihan atas dilaksanakannya atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya, untuk menghindari atau mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada. Misalnya, akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak. Perencanaan pajak internasional atau international tax planning yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara atau yurisdiksi mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi. Strategi efisiensi PPh Badan akan lebih optimal apabila wajib pajak memahami timbulnya perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan laba
yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya. Karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat, sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang besar. Berikut ini adalah beberapa cara tax planning untuk PPh Badan. Yang pertama, menunda penghasilan. Misalnya, pembukuan perusahaan ditutup pada tanggal 31 Desember. Pada bulan Desember tersebut, terdapat lonjakan permintaan. Pajak atas laba diakibatkan lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya. Di samping itu, angsuran PPh Badan pasal 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar. Bila memungkinkan, pengusaha dapat melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal bulan Januari tahun berikut. Dengan demikian, pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun. Yang kedua, mengajukan permohonan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh pasal 25 artinya disertai dengan perhitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, melakukan pengujian arus piutang, arus barang, arus utang, dan arus kas saat rekonsiliasi fiskal dan sebagainya. Laba fiskal versus laba komersil. Laporan keuangan komersil yang berupa neraca dan laba rugi disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diterima dalam praktik. Laporan keuangan komersil dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian melalui suatu rekonsiliasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Pada dasarnya, yang membedakan laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersil adalah bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip taxable dan deductible. Prinsip taxable, yaitu dapat dipajaki, dan deductible, dapat dikurangi, merupakan prinsip yang lazim diterapkan dalam perencanaan pajak yang pada umumnya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak merupakan objek pajak, sehingga mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan, atau sebaliknya, didasarkan pada ketentuan perpajakan dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut. Prinsip taxability deductibility yang dianut dalam melakukan perhitungan penghasilan kena pajak dengan benar dan tepat pada dasarnya adalah penjabaran dari ketentuan perpajakan yang diterapkan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 penghasilan dan pasal 6 ayat 1 tentang biaya deductible serta pasal 9 ayat 1 biaya non-deductible Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu 1. Penghasilan yang menjadi objek atau taxable income. 2. Penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final. 3. Penghasilan yang bukan objek pajak atau non-taxable income. 4. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan atau deductible expense. 5. Biaya yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Koreksi fiskal terdiri dari koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif. Koreksi ini menyebabkan pendapatan kena pajak dan pajak penghasilan atau PPh terutang mengalami kenaikan. Koreksi fiskal negatif. Koreksi yang menyebabkan adanya penurunan pendapatan kena pajak dan pajak penghasilan PPh terutang. Nah, tadi adalah materi tentang tax planning dan PPh Badan. Sekarang kita akan masuk ke materi manajemen rugi fiskal.
Penghitungan fiskal bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan yang akan ditujukan secara khusus kepada otoritas pajak sebagai salah satu pemenuhan kepatuhan pajak atau tax compliance. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup perusahaan akibat kerugian yaitu melakukan revaluasi aset tetap, melakukan penggabungan usaha, dan menunda biaya penyusutan. Revaluasi aset tetap. Revaluasi aset adalah penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas. Hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan. Akibat dievaluasi. Kenaikan atau penurunan nilai aset menyebabkan nilai aset tetap pada laporan keuangan menjadi tidak wajar. Maka dari itu, penilaian kembali aset dilakukan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Dengan begitu, nilai dari kemampuan perusahaan yang sebenarnya akan terlihat. Dasar hukum mengenai revaluasi aset telah dicantumkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam pasal 19 ayat UU 36 2008 tertulis: 1. Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. 2. Atas selisih penilaian kembali aktiva, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diterapkan tarif pajak tersendiri dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa DJP atau Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan pengurangan tarif pajak penghasilan atau PPh pasal 19 bagi wajib pajak badan atau perusahaan yang melakukan penilaian kembali aset. Beberapa ketentuan penilaian kembali aset tetap antara lain: 1. Perusahaan dapat melakukan revaluasi setelah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum dilakukan revaluasi. 2. Revaluasi meliputi seluruh atau sebagai aktiva tetap perusahaan termaksud aktiva tetap yang pernah dilakukan penilaian kembali sebelumnya. 3. Revaluasi kembali paling cepat dilakukan setelah 1 tahun buku. 4. Aktiva tetap yang direvaluasi adalah aktiva tetap berwujud yang berada di Indonesia, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. 5. Revaluasi berdasar nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai yang diakui oleh pemerintah. 6. Atas selisih lebih antara nilai aktiva setelah direvaluasi dengan sebelumnya dikenakan PPh 10% yang bersifat final. 7. Dalam hal besarnya PPh final atas revaluasi tersebut terutang lebih dari 2 triliun rupiah, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran paling lama 5 tahun. Apabila penilaian kembali menyebabkan jumlah aset meningkat, maka menurut PSAK nomor 16 menjelaskan bahwa peningkatan tersebut dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Peningkatan tersebut juga harus diakui dalam laporan laba rugi sebesar jumlah penurunan nilai aset revaluasi yang pernah diakui sebelumnya pada laporan laba rugi. Sebaliknya, jika mengalami penurunan jumlah aset, maka penurunan tersebut didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasinya dan perlu diakui dalam laporan laba rugi. Untuk selanjutnya, yaitu materi tentang melakukan penggabungan usaha. Peraturan dan standar akuntansi penggabungan usaha bisa dilihat di PSAK 22 tentang kombinasi bisnis dan PSAK 38 tentang kombinasi bisnis entitas pengendalian. Sedangkan untuk perpajakan,
bisa dilihat di PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Contoh dari perusahaan yang melakukan penggabungan usaha di Indonesia adalah Bank Permata yang merupakan hasil dari penggabungan 5 bank, yaitu Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Arta Merdia, dan Bank Patriot. Syarat untuk melakukan penggabungan usaha antara lain: 1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha. 2. Melunasi seluruh hutang pajak dari setiap badan usaha yang terkait. 3. Memenuhi persyaratan tujuan bisnis. Kemudian, materi selanjutnya yaitu menunda biaya penyusutan. Menunda biaya penyusutan bukan berarti tidak melakukan perhitungan biaya penyusutan. Perhitungan biaya penyusutan aset tetap dilakukan, namun dengan cara dikurangi nilainya, sehingga penyusutannya berjalan lebih lambat. Untuk mengurangi biaya penyusutan, bisa melakukan revaluasi terhadap umur aset atau masa manfaatnya, dan kemudian melakukan perhitungan ulang. Ketentuannya antara lain: 1. Dapat melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. 2. Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud tersebut termasuk biaya pembelian bibit, biaya untuk membesarkan dan memelihara bibit, tetapi tidak termasuk sebagai pengeluaran biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Sebagai contoh, PTA memiliki aset senilai 400 juta golongan 1 garis lurus masa manfaat 4 tahun pada 2016, sehingga nilai biaya penyusutan per tahun 100 juta rupiah. Pada tahun 2018, diketahui nilai pasar 400 juta golongan 2 garis lurus masa manfaat 8 tahun. Setelah adanya hal tersebut, biaya penyusutan tahun 2018 menjadi lebih kecil, yaitu menjadi 50 juta rupiah. Hal ini boleh dilakukan atas keputusan dan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kesimpulannya, hasil dari suatu perencanaan pajak, baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai cara rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk dan tujuan operasi. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena walau bagaimanapun, jika kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Kerugian fiskal yang dimaksud di sini bukanlah kerugian yang real. Ini adalah kerugian menurut perhitungan perpajakan atau perhitungan fiskal, sehingga kita bisa melihat tindakan oleh perusahaan dan teknik-teknik yang memungkinkan selama mengalami kerugian fiskal. Manajemen rugi fiskal dan strateginya digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup perusahaan akibat kerugian, yaitu melakukan revaluasi aset tetap, melakukan penggabungan usaha, dan menunda biaya penyusutan. Baik teman-teman, kami pikir itu sudah cukup tentang materi tax planning PPh Badan dan manajemen rugi fiskal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.